Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyer Club. Aristoteles mengatakan sebuah kota lebih baik dipimpin oleh seorang yang baik dibanding oleh hukum yang baik. Sekarang kita lihat siapa orang paling baik di antara para calon. Saya mau ke Pak Alex. Kalau Pak Alex yang terpilih menjadi gubernur, apa yang akan Pak Alex Nurdin lakukan? Tapi sebelumnya, apa yang mendorong Pak Alex mau berpindah ke tempat lain? Udah jadi gubernur Sumsel, udah dipuja-puji di situ, kok kepingin pindah kayak orang pindah apa ya? Pindah hati bagi saya itu, kayak lain hati gitu lah. Apa yang mendorong Pak Alex? Kalau hati tetap kepada rakyat, Pak. Rakyat di Sumatera Selatan sama saja dengan rakyat di Jakarta. Jadi seperti tadi kata Bang Faisal, panggilan, bukan basa-basi. Karena Jakarta sama-sama kita tahu bahwa ini etalase republik ini. Serambi depan, jendela. Kalau Jakarta rusuh, opini dunia, republik juga rusuh. Kalau Jakarta semrawut, republik ini semrawut. Saya terpanggil untuk membenahinya. Tapi tadi langsung saja yang pertanyaan yang pertama. Enggak, sebelum langsung Pak, Ya. ini masih beranak ini. Silakan Pak. Saya takut kalau Pak Alex udah dipilih oleh rakyat Jakarta nanti, tiba-tiba ditawari Pak SBY jadi Mendagri, malah Bapak pindah lagi jadi Mendagri. Barangkali kita selesaikan satu-satu saja dulu Pak. Jadi sekarang menuju DKI 1 ya itu dulu Pak. Jadi jangan berandai-andai ke depan. Baik, itu. tadi Pak Alex mau jawab. Ya, kalau kita mendengar para ahli, tadi ada Pak Erwin, Lengkap ada tuh. Pak Yayat, ada Pak Danang, dan juga tambahan dari Pak Ridwan Saidi yang sangat saya hormati, Bang Yos. Ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik. Saya sangat sependapat Pak Erwin, tata ruang. Tata ruang Jakarta, ini hierarkinya sudah nggak jelas. Ruang terbuka hijau yang dipersyaratkan 30%, sekarang saja 10% saja kurang. Nah, untuk nambah 20% itu satu hal yang tidak mudah. Sedangkan kita perlukan paling tidak ada 10 SPBG untuk mensuplai busway. Masalahnya lahannya di mana? Jadi kalau kita perhatikan Pak, tata ruang yang begitu semrawut tadi head to head, Lotte Mart, kemudian Carrefour lawan apa tadi? Giants itu. Marco. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, yang terstruktur dalam tata ruang ini. Semrawut. Tadi juga banyak dikatakan bahwa banyak barangkali tata ruang ini diperintah atau ditata oleh bukan pemerintah, tapi oleh yang berkepentingan untuk itu. Jadi ada satu benang merah yang bisa kita tarik di sini Pak. Kenapa masalah ini terjadi? Yang kemudian menimbulkan macam-macam dampaknya yang tidak baik buat kita semua. Masalahnya itu adalah satu, menurut kami, dan barangkali sependapat semua calon penantang ini, masalah kepemimpinan. Sebab apapun masalah itu, apapun yang menjadi tantangan, harus bisa diselesaikan oleh seorang pemimpin. Saya kagumi Bang Yos, dalam 3,5 tahun, 10 koridor busway, monorail dan seterusnya. Penggantinya dalam 5 tahun hanya 1. Jadi entah masalahnya apa, tapi juga saya Pak Erwin, memang sebenarnya yang dikagumi oleh Jakarta ini ada 2 orang Pak. Yang pertama Jan Pieterszoon Koen, yang kedua Ali Sadikin, ada tambahan lagi Bang Yos. Nah mungkin selanjutnya berkali gini. Nah kalau kita tarik di situ, semuanya orang yang tegas Pak.
semuanya orang yang tegas, yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan berani mengambil resiko. Jadi menurut Pak Alex, gubernur yang sekarang tidak cepat mengambil keputusan. Kita interpretasi masing-masing. Tapi menurut saya barangkali perlu diganti oleh salah satu dari 5 orang ini barangkali, Pak. Tapi saya justru mendengar katanya justru dianggap oleh incumbent orang kampung yang bisa aja cuma mengurus Sungai Musi. Ya, saya dengar juga begitu, Pak. Saya belum konfirmasi kepada beliau. Tapi memang kami orang kampung, kami dari daerah. Tapi insya Allah tidak kampungan. Ada lagi yang dikatakan bahwa itu cuma bisa mengurus Sungai Musi saja, mengurus Jakarta. Tapi saya bisa sampaikan di sini, Sungai Musi panjangnya lebih dari 1000 km. Luasnya ada yang 2 km. Dan itu menjadi urat nadi perekonomian. Nah, itu kan cuma sebentar, Pak. Ya. Sedangkan dibandingkan dengan Ciliwung yang hanya 88 km, jadi orang yang berhasil mengelola Sungai Musi dengan sangat mudah bisa. Satu lagi, Pak. Baik. Ya, sebenarnya yang mau dikatakan itu bahwa Jakarta itu begitu kompleks dibanding daerah. Daerah itu lebih sederhana. Itu barangkali ada kelirunya, walaupun juga ada benarnya. Siapa bilang menjadi gubernur Jakarta jauh lebih sulit daripada menjadi gubernur di provinsi lain? Ada saksi di sini, Pak. Sekarang Menteri Dalam Negeri, Pak Gamawan. Kami di daerah menghadapi belasan atau puluhan bupati dan wali kota yang punya otoritas sendiri. Karena otonomi ada di kabupaten dan di kota. Kadang-kadang dipanggil, diundang gubernur pun tidak datang dan tidak ada sanksi untuk itu. Tidak ada sanksi untuk itu. Jadi kepiawaian seorang gubernur di daerah yang harus bisa mengkoordinasi, meyakinkan para bupati dan wali kota apabila ingin mengeksekusi satu program untuk provinsi itu. Bandingkan Jakarta. Jakarta ada 5 wali kota administratif. Ada 1 bupati administratif. Otonomi penuh, otoritas penuh ada di tangan gubernur. Jadi gubernur di Jakarta, hitam katanya Jakarta, putih katanya, putih juga Jakarta. Baik. Jadi Bapak, sebentar Pak. Jadi ini ada saksi hidup yang mengalami Pak Gamawan Fauzi, dan banyak sekali kasus di mana antara gubernur dan bupati tidak sinkron, Pak. Malah itu perang terbuka. Contohnya barangkali Jawa Tengah melawan wali kota Solo. semua orang tahu itu. Jadi sulit, Pak. Sulit. Dan Bang Yos, bukan saya mengatakan bahwa gubernur DKI itu sangat mudah, tidak. Tetap sulit, Pak. Tapi lebih sulit kami dari daerah. Jadi kesimpulannya itu, Pak, kemungkinan seorang gubernur di daerah untuk berhasil di DKI Jakarta, menjadi gubernur DKI Jakarta, lebih besar daripada kemungkinan gubernur DKI Jakarta berhasil menjadi gubernur di daerah. Kalau tidak percaya, saya mengajak incumbent sekarang tukaran saja. Tadi saya mengatakan dari awal bahwa ada problem macet, ada problem banjir, ada problem kemiskinan. Untuk Pak Alex saya mau tanya, apa konsepnya kalau kemiskinan? Pak, kalau kemiskinan, tadi saya sangat sependapat. Membangun dengan tidak menggusur, itu namanya land consolidation. Jadi yang mempunyai hak di situ tetap diperhatikan, tapi dikonsolidasikan. Kemudian diberikan kemudahan, diberikan, nah satu Pak, ini barangkali yang sangat menarik, yang belum ada di tempat lain. Rakyat miskin, yang pertama harus kita ringankan bebannya. Caranya? Berikan pendidikan gratis kepada rakyat itu, kemudian
berikan berobat gratis kesehatan. Memang katanya sudah, tapi Jakarta baru sampai SMP, belum sampai 12 tahun SMU. Pada saat saya di Bupati Musi Banyuasin, Pak Gamawan saksinya. Sejak tahun 2002, Pak, kita bebaskan biaya sekolah SD, SMP, SMU negeri, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Dan itu menjadi program nasional sekarang. Yang kedua, rakyat miskin di Jakarta kabarnya dilarang sakit. Karena mahal. Karena mahal, Pak, saya dengar seperti itu. Dan mungkin benar, oleh karena itu buka akses untuk berobat bagi rakyat miskin. Sehingga dia, kalau dia sakit, kalau keluarganya sakit, berobat tidak harus membayar. Dari mana dananya? Dananya dari APBD. Ini pengalaman, Pak. Saya bisa berani mengatakan ini pengalaman pada saat saya menjadi gubernur Sumatera Selatan di 2008. Saya berlakukan sekolah gratis, berobat gratis di seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan dukungan penuh dari para bupati dan wali kota. Nah, janji 1 tahun, waktu janji kampanye dulu, kalau tidak terbukti, saya mundur. Alhamdulillah Allah meredoi, hanya 81 hari, Pak. Di sini juga berani mundur. Saya katakan, Pak, 81 hari tunai janji 1 tahun dan mendapat rekor muri. Pemenuhan janji kampanye tercepat di Indonesia. Dan rekor itu sampai sekarang itu belum terpecahkan. Nah, untuk Jakarta, believe it or not, Pak, boleh percaya boleh tidak, 1 hari setelah dilantik kami berlakukan sekolah gratis, berobat gratis untuk Jakarta. Bagaimana mungkin kalau DPRD-nya belum Bapak? Kalau yang belum melakukan hal ini memang seperti Bapak mengatakan tidak mungkin. Tapi bagi kami yang sudah melakukan ini, enggak, sangat DPRD mungkin. kan belum setuju dengan pendapat Bapak. Tadi seperti kata Pak Hendardi, tidak ada DPRD yang tidak akan setuju untuk program yang pro rakyat. Saya sangat setuju dengan beliau dan kami sudah buktikan itu, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Bapak udah dipilih dengan penuh kecintaan oleh rakyat Sumsel. Sekarang Bapak tega-teganya meninggalkan mereka setelah berapa tahun, Pak? 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Masih 2 tahun lagi kontrak. Masih 1,5 tahun. Bapak kan kontrak politik di sana. Bukan kontrak politik, memang masa jabatan. Nah, ini yang melantik Pak Gamawan, sekali lagi beliau yang menjadi saksi. Untuk jabatan maksimum 5 tahun. Jadi kalau maksimum 5 tahun, boleh kurang dari 5 tahun kan, Pak? Yang tidak boleh itu kalau lebih. Dan apa bedanya dengan adik saya, Pak Ahok ini? Dia kontrak 5 tahun jadi anggota DPR dan juga dia tinggalkan. Ya, sebenarnya berlaku juga pertanyaan itu untuk dia. Janji Bapak, ini saya kadang-kadang bingung. Apa orang mau jadi gubernur ini karena jabatannya atau karena memang cinta sama daerah itu dan rakyatnya? Kalau cinta, kita kan... Itu saya sudah tunjukkan dengan program-program pro rakyat, Pak. Ya, kan orang masih berharap 2 tahun lagi Bapak lebih makmurkan lagi. Kami sudah bangun sistemnya, sudah rencanakan programnya. Wakil saya, wakil gubernur, Pak Gamawan, wakil gubernur langsung naik menjadi gubernur, dibantu seluruh SKPD di sana melanjutkan program ini. Saya diantar dengan penuh kebanggaan, Pak. Banyak yang sedih, tapi sebagian besar bangga bahwa ada orang Sumatera Selatan berani mengadu nasib di Jakarta. Pemirsa kita Islam dulu di Jakarta.